Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra dengan NIM 14 11 421 223. Saya termasuk satu di antara dari mahasiswa pertukaran pelajar yang berasal dari Universitas Tadulako di Universitas Negeri Gorontalo. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perpajakan. Nah, pada pertanyaan bagian 1 yaitu tentang merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, diminta untuk menjelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui koreksi fiskal positif itu ada tujuannya. Nah, tujuan dari koreksi positif atau koreksi fiskal positif adalah menambah laba komersial atau penghasilan kena pajak PHKP, sehingga koreksi positif menambahkan atau mengurangi pengeluaran biaya-biaya yang sekiranya diakui sebagai fiskal. Koreksi negatif berfungsi sebagai penyebab laba kena pajak berkurang atau PPh terutang karena pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Nah, itulah perbandingan perbedaan antara koreksi fiskal negatif dan positif. Nah, tentunya ada hal-hal tertentu yang terjadi sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif. Nah, itu diantaranya yaitu mengenai adanya beban yang tidak diakui oleh pajak atau pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu adanya penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Dan ketiga, amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal. Dan keempat yaitu adanya penyesuaian fiskal positif. Nah, selanjutnya yaitu adanya beban yang tidak diakui sesuai pada pasal 9A Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, yang pertama, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau yang biasa disingkat WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian adanya dana cadangan. Ketiga, harta yang bantuan atau sumbangan. Kemudian penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Nah, selanjutnya pajak penghasilan, adanya gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, dan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tentunya ada hal-hal tertentu yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal secara negatif. Itu dilakukan karena pertama, penghasilan tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh atau pajak penghasilan. Terus, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan terakhir penyesuaian fiskal negatif. Nah, ada beban yang tidak termasuk objek pajak pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan. Kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah natura bukan dalam bentuk uang. Nah, keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi terhadap orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi siswa. Ya, pada bagian ini yaitu bagian asuransi ya. Selanjutnya yaitu kelima, dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas.
Keenam, iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Ketujuh, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada dana pensiun. Kedelapan, penghasilan yang diterima dari perusahaan modal ventura beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Pertanyaan berikutnya yaitu, atau pertanyaan kedua, akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan tersebut dibedakan menjadi beda tetap dan beda waktu, sehingga diminta untuk menjelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Perbedaan dari beda tetap dan beda waktu yaitu, pada beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dengan kata lain, dalam artian, dalam beda tetap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan atau entertainment tanpa daftar nominatif dan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Nah, dalam beda tetap ini yang sangat menonjol yaitu ada biaya-biaya yang keluar namun tidak pada kegiatan perusahaan, sehingga ia masuk pada beda tetap. Nah, sementara pada beda waktu itu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya itu sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan lebih dari selisih kurs, sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Nah, pada pendapatan lebih selisih kurs itu kan terletak pada nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang Indonesia sendiri dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat itu berkisar pada 13.000 sampai 14.000. Nah, disitulah ada terjadinya perbedaan nilai dan dicatat sebagai bagian dari beda waktu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Lalu jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Nah, dalam hal seperti ini kita dapat mengacu pada peraturan perpajakan di Indonesia yang mengharuskan penghitungan laba fiskal berdasarkan metode akuntansi dengan dasar perhitungan laba akuntansi, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Pada perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, kita dapat mengacu pada perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan sesuai pada koreksi positif dan negatif. Hasil koreksi fiskal ditujukan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak karena tidak semua ketentuan dalam standar
akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai pengurang. Ya, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan, bukan pengarang tetapi pengurang dalam peraturan perpajakan. Dengan kata lain, banyak ketentuan perpajakan yang akan digunakan namun disesuaikan pada kondisi tertentu. Nah, itulah upaya yang seharusnya kita lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Pertanyaan keempat yaitu, PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. Nah, PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada tahun 2019 sebagai berikut. Penjualan yang belum termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000, harga belum termasuk PPN dengan jumlah 1.250.000. Kemudian persediaan pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu 200.000. Pembelian 1 juta rupiah. Persediaan pada tanggal 31 Desember tahun 2019 yaitu sejumlah 720.000 rupiah. Adapun untuk beban operasional terdiri dari gaji dengan total 55.000, tunjangan transportasi karyawan 45.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan 6.000, beban training karyawan 20.000, beban seragam satpam 15.000, beban sanksi administrasi pajak Rp12.000, beban bunga pinjaman Rp10.000, cadangan penghapusan piutang Rp7.000, beban jamuan tamu tanpa daftar normatif Rp5.000, terus beban listrik dan telepon Rp10.000, beban listrik dan telepon kantor Rp24.000, PBB dan bea materai Rp3.000, penyusutan aset tetap berjumlah Rp40.000, premi asuransi kebakaran pabrik Rp10.000, bantuan untuk panitia HUT RI Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Rp5.000, sumbangan ke Panti Asuhan Amelia Rp8.000, dan untuk bagian pendapatan lain-lain, sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh itu sejumlah 9.800. Terus keuntungan selisih kurs 5.000. Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan Rp5.000. Jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh itu 2.000. Penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh 1.000. Laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sebesar 20% yaitu 200.000 ya. Mohon maaf teman-teman, untuk daftar tabelnya saya tidak tampilkan. Nah, tapi di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan satu persatu dari transaksi tersebut. Untuk keterangan tambahannya yaitu jenis aset pada bangunan permanen dengan tahun beli itu pada tahun 2016, harga beli dalam ribuan rupiah itu Rp400.000. Terus kelompok 1 pada tanggal 10 Desember tahun 2017 dengan harga beli dalam ribuan rupiah yaitu Rp60.000. Nah, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Pertanyaannya yaitu, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui kena pajaknya. Sebelum lebih lanjut, perlu kita ketahui mengapa kita perlu membuat laporan keuangan fiskal, karena ada beberapa poin laporan keuangan komersial yang memperlihatkan mengenai koreksi negatif. Contohnya bisa dilihat pada beban operasional itu ternyata di luar dari objek pajak. Nah, pada bagian awal
yaitu terdapat pada keterangan penjualan menurut akuntansi sejumlah Rp1.250.000 dan sama menurut fiskal yaitu Rp1.250.000. Selanjutnya yaitu masuk pada harga pokok penjualan atau HPP. Itu terdiri dari 3, yaitu persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Nah, untuk menurut akuntansi dan menurut fiskal itu jumlahnya sama, sehingga pada penghasilan bruto usaha yaitu sejumlah Rp770.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal itu sama. Pada bagian selanjutnya yaitu beban operasional, ada gaji dengan jumlah Rp55.000 menurut akuntansi dan sama menurut fiskal juga itu Rp55.000, dan tunjangan transport karyawan itu sejumlah Rp45.000 menurut akuntansi dan sama menurut fiskal dengan jumlah Rp45.000, dan beban makan kantor dengan jumlah Rp6.000 menurut akuntansi dan tetap sama menurut fiskal yaitu Rp6.000. Selanjutnya yaitu beban pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan menurut akuntansi Rp20.000 dan ternyata masuk pada koreksi fiskal bagian positif Rp20.000, dan itu termasuk dari natura ya, sesuai pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Untuk berikutnya yaitu beban training karyawan dan beban seragam satpam dengan jumlah Rp15.000 dan Rp12.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal itu sama. Berikutnya yaitu beban sanksi administrasi pajak dengan jumlah Rp10.000 menurut akuntansi dan masuk koreksi fiskal positif dengan total Rp10.000 karena sesuai pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH atau pajak penghasilan ya teman-teman. Untuk PPH itu adalah pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu beban bunga pinjaman dicatat menurut akuntansi dengan jumlah Rp7.000 dan menurut fiskal juga tetap sama Rp7.000. Berikutnya yaitu cadangan penghapusan piutang dengan jumlah Rp5.000 dan masuk pada koreksi fiskal positif Rp5.000 namun tidak dicatatkan pada menurut fiskal. Nah, itu sesuai pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan pada beban jamuan tamu tanpa daftar normatif itu juga menurut akuntansi dengan jumlah Rp10.000 masuk pada koreksi fiskal positif dengan total Rp10.000 dan tidak dicatat pada menurut fiskal. Kemudian beban listrik dan telepon dengan total Rp24.000 dicatat menurut akuntansi dan menurut fiskal pun sama Rp24.000. Kemudian PBB dan bea materai itu dengan total Rp3.000 menurut akuntansi dan sama menurut fiskal juga Rp3.000. Pada bagian penyusutan aset tetap dengan total Rp40.000 terus terkena koreksi fiskal secara positif Rp5.000 dan dicatat menurut fiskal menjadi Rp35.000. Itu sesuai pada data tambahan karena ada pengurangan dari aset yang telah disusutkan. Kemudian premi asuransi kebakaran pabrik jumlah Rp10.000 menurut akuntansi dan sama menurut fiskal. Selanjutnya yaitu bantuan untuk panitia hari ulang tahun Republik Indonesia dengan total Rp5.000 menurut akuntansi dan termasuk koreksi fiskal positif dengan jumlah Rp5.000 dan tidak tercatat pada fiskal. Berikutnya yaitu bantuan untuk panti asuhan Amelia dengan jumlah Rp8.000 dan koreksi fiskal positif Rp8.000 dan tidak termasuk menurut fiskal karena sesuai pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Maka pada bagian total beban operasional itu menurut akuntansi dengan jumlah Rp275.000 dan menurut fiskal dengan jumlah Rp212.000
Penghasilan neto usahanya yaitu menurut akuntansi dengan jumlah 495.000. Total penghasilan neto usaha itu dengan jumlah 495.000 didapatkan dari penghasilan bruto usaha dikurangi dengan total beban operasional. Sedangkan menurut fiskal yaitu 558.000. Itu juga diperoleh dari penghasilan bruto usaha yang dikurangi dengan total beban operasional tetapi menurut fiskal, sehingga total Rp558.000. Nah, ternyata ada pendapatan dari luar usaha dengan rincian sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera dengan jumlah Rp9.800. Karena sudah dikurangi pajak, maka itu dia menjadi 9.800. Nah, total sebenarnya yaitu 10.000, sama seperti pada menurut fiskal. Kemudian keuntungan selisih kurs 5.000 menurut akuntansi dan sama menurut fiskal. Terus penerimaan kembali PBB itu juga dengan jumlah 5.000 dan tetap sama menurut fiskal 5.000 tanpa koreksi fiskal positif ataupun negatif. Kemudian yaitu jasa giro Bank Semesta dengan jumlah 2.000 dan masuk koreksi fiskal negatif 2.000 sesuai pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian penghasilan bunga deposito yaitu menurut akuntansi 1.000 dan masuk pada koreksi fiskal negatif 1.000, namun tidak tercatat pada menurut fiskal karena sesuai pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian laba neto penjualan dari Malaysia itu sejumlah Rp200.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal. Maka total penghasilan dari luar usaha yaitu Rp222.800 dan menurut fiskal Rp220.000. Nah, laba neto sebelum pajak berjumlah Rp717.800 itu menurut akuntansi dan menurut fiskal berjumlah Rp778.000. Nah, ada perbandingan nilai di situ. Ternyata pada menurut fiskal itu lebih tinggi pencatatannya, nilai pencatatannya itu karena ada beberapa bagian tidak dikurangi atau tidak mempengaruhi pada pencatatan fiskal. Sekian dari saya, semoga dimengerti dan mohon dimaklumi untuk beberapa kekeliruan yang terjadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.